Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardan Rizky Widiasi dengan NIM 210522517619. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan detailing. Detailing sendiri merupakan suatu proses untuk memberikan detail tulangan pada struktur yang telah dimodelkan pada proses pemodelan. Gambaran dari proses detailing adalah nantinya kita akan memberikan tulangan pada seluruh komponen yang tertampil, sehingga akan terbentuk tulangan sebagai berikut. Acuan pemberian tulangan disesuaikan dengan standar konstruksi yang berlaku pada suatu negara. Untuk proses detailing dilakukan dari komponen struktur paling bawah, yaitu fondasi telapak, dilanjutkan dengan kolom pedestal, sloof, kolom lantai 1, kemudian balok, dilanjutkan dengan kolom lantai 2, ring balok, plat lantai dan plat atap, kemudian yang terakhir adalah melakukan detailing pada bagian tangga. Baik, yang pertama langsung saja kita akan memberikan detail penulangan pada pondasi telapak. Sebelum memberikan detailing pada pondasi telapak, kita lihat terlebih dahulu standar untuk selimut beton pondasi telapak. Kebutuhan selimut beton untuk komponen struktur beton non-prategang yang dicor di tempat. Karena paparannya dicor secara permanen dan kontak dengan tanah, maka tebal selimut yang akan digunakan adalah 75 mm. Baik, langkah pertama kita akan menggunakan makro yang telah disediakan oleh Tekla Structure. Kita klik makro, lalu kita ketikkan 77 atau bed footing reinforcement. Kita klik makronya, lalu kita klik pada pondasi telapak. Untuk menyesuaikan tulangan, kita klik kanan intro untuk mengakhiri perintah. Untuk menyesuaikan tulangan pada komponen pondasi, kita perlu mengeditnya pada bagian properties. Kita tunggu sampai propertiesnya muncul, kemudian kita isikan pengaturannya sesuai dengan ketentuan. Untuk tebal selimut betonnya kita akan menggunakan 75, kemudian pada bagian primary bar-nya kita di sini akan menggunakan diameter 16. Bending radiusnya kita akan menggunakan 32. Jarak antar tulangannya kita akan menggunakan 150. Lalu pada bagian secondary bar, di sini saya akan menggunakan tulangan dengan diameter 13. Untuk bending radiusnya kita akan menggunakan 37,5. Lalu untuk spacingnya saya akan menggunakan 150. Untuk laser barnya akan saya gunakan diameter 10. Lalu tipenya kita akan menggunakan tipe yang ini, lalu orientationnya front. Pada bagian spacingnya kita isikan 75, start kita isikan 50, dan N nya kita isikan 125. Lalu kita klik modify untuk memeriksanya. Nah, sudah selesai. Jika sudah sesuai, maka bisa kita klik apply lalu OK. Langkah selanjutnya adalah kita harus memasangkan detail pondasi telapak pada seluruh pondasi telapak yang ada. Caranya adalah sama dengan mengklik makro pada pondasi telapak. Kita klik makronya, lalu kita klikkan pada seluruh pondasi telapak yang ada. Jangan lupa untuk menambahkan detail pondasi telapak pada tangga. Kita klik kanan intrup untuk mengakhiri perintah. Detail pondasi telapak sudah selesai kita buat.
Selanjutnya kita bisa beralih pada pemasangan detail untuk kolom pedestal. Sebenarnya caranya sama, kita akan menggunakan makro pada tag class structure. Untuk memberikan detail penulangan pada kolom pedestal, kita klik makro lalu kita ketikkan 83. Kita klik makronya lalu kita klik pada kolom pedestalnya. Kanan huruf untuk mengakhiri perintah. Kemudian kita perlu menyesuaikan tulangan dengan kolom. Kita klik kanan lalu properties dan tunggu hingga bagian propertiesnya terbuka. Sebelum kita menyesuaikan tulangan, kita perlu melihat terlebih dahulu ketentuan tebal selimut beton kolom. Kita periksa terlebih dahulu pada tabel SNI. Karena kondisi paparannya terpapar cuaca atau kontak dengan tanah dan kita akan menggunakan diameter 16, maka tebal selimut beton yang akan kita gunakan adalah 40 mm. Tentu saja kita isikan untuk tebal selimut betonnya kita isikan 40. Lalu untuk diameter tulangannya kita akan menggunakan tulangan dengan diameter 16. Setelah itu kita ke bagian bar M. Di vertical extension pada bagian atas atau corner bar saya isikan 1200, atau maksudnya adalah kita lebihkan 1,2 meter untuk sambungan dengan kolom lantai 1. Kemudian pada bagian bawah kita isikan 200. Untuk stylenya kita menggunakan style yang ini. Lalu di sini kita isikan 75 dan 90. Untuk crankingnya saya isikan 0 dan 600. Pada bagian horizontal extension kita isikan 150. Kepada bagian sidebar kita biarkan default. Kemudian kita ke bagian stirrup. Pada bagian stirrup atau tulangan gesernya, untuk jarak tulangan tumpuan kita menggunakan 100. Pada bagian lapangan 150 dan 100 untuk bagian tumpuan. Untuk bar lapsnya kita akan menggunakan 3. Kemudian pada bagian intermediate, tops dan bottom saya biarkan default, lalu kita klik modify. Maka tulangan kolom pedestal akan seperti ini. Setelah sesuai, kita bisa klik apply lalu OK. Kemudian kita perlu memasang seluruh tulangan pada seluruh kolom pedestal yang ada. Caranya adalah sama, kita akan menggunakan cara manual, yaitu dengan mengklik satu persatu makro pada setiap kolom yang ada. Nah, sudah sesuai, maka penulangan atau detail pada kolom pedestal sudah selesai kita buat. Yang selanjutnya kita akan berikan detail tulangan pada struktur balok. Sebelum kita memberikan detail tulangannya, kita lihat terlebih dahulu ketentuan selimut betonnya. Karena kondisi paparannya terpapar matahari atau tidak kontak dengan tanah, maka kita akan menggunakan atau memberikan tebal selimut sebesar 50 mm. Setelah itu kita akan memberikan tulangan longitudinalnya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan fitur rebar, lalu kita klik bar group. Untuk menggunakan bar group, kita select terlebih dahulu baloknya, lalu kita gambarkan dari ujung sampai ke ujung. Kita tekan spasi, lalu kita gambarkan pada bagian bawah. Kita klik scroll untuk menampilkan tulangannya. Lakukan langkah yang sama dengan arah terbalik untuk memberikan tulangan longitudinal pada bagian bawah. Kita klik bar group, lalu kita select terlebih dahulu kolomnya, lalu kita gambarkan dari ujung sampai ke ujung. Kita tekan spasi, lalu kita gambarkan pada bagian atas. Klik scroll untuk menampilkan tulangannya. Lalu kita klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Setelah tulangan longitudinal terbentuk, maka kita perlu menyesuaikan
pengaturannya. Kita klik 2 kali pada tulangan longitudinalnya. Kita akan mulai pada tulangan longitudinal yang bagian atas. Untuk size-nya kita akan menggunakan tulangan dengan diameter 10. Lalu bending radiusnya kita biarkan 42. Untuk class-nya di sini saya akan menggunakan class 5. Pada bagian hook, start dan end-nya kita isikan dengan angka yang sama. Radius kita ganti menjadi 20. Lalu length-nya kita ganti menggunakan angka 110. Pada bagian cover thickness ketentuannya adalah 50. Pada bagian startnya kita isikan dimulai dari angka minus 110. Kita isikan angka yang sama pada bagian end-nya. Setelah itu kita klik modify. Selanjutnya kita akan menyesuaikan tulangan longitudinal pada bagian bawah. Klik 2 kali pada tulangannya. Di sini size-nya sama, kita akan menggunakan size diameter 10. Untuk bending radiusnya kita biarkan. Pada bagian hook, start-nya kita isikan 20. Lalu length-nya kita isikan 120. Kemudian pada bagian end-nya kita isikan angka yang sama, 20 dan 120. Pada bagian cover thickness kita akan isikan 50 sesuai dengan ketentuan yang sudah kita baca tadi. Pada bagian startnya kita akan menggunakan minus 125. Lalu setelah kita menyesuaikannya bisa kita klik modify dan pastikan tulangan atas dan bawah tidak drop. Oke, setelah kita selesai, langkah selanjutnya kita akan membuat tulangan longitudinal pada bagian tengah. Kita ubah dulu view-nya ke grid 2. Panjang balok saya adalah 2,7 meter. Untuk menggambar single bar pada bagian tengah, kita perlu menggunakan titik-titik batu. Kita akan menggunakan menu edit, lalu ke point, setelah itu add any position. Kita klik pada titik ini, setelah itu kita klik kanan intrup untuk mengakhiri perintah. Kita klik lagi titiknya, lalu kita akan menggunakan fitur copy spesial untuk menentukan jarak yang akan kita gunakan. Pada balok ini akan saya buat 1/4 bagian awal untuk tulangan tumpuan, 1/5-nya lagi adalah tulangan lapangan, setengahnya tulangan lapangan, lalu 1/5-nya adalah tulangan tumpuan, dan yang terakhir adalah 2700. Lalu kita klik OK. Klik kanan intrup untuk mengakhiri perintah. Kita perlu mengcopy 2 titik ini ke bagian bawah. Kita akan mengcopy ke sumbu Z negatif dan jaraknya adalah minus 300. Setelah itu kita klik OK. Klik kanan intrup untuk mengakhiri perintah. Kemudian kita ke menu rebar, lalu kita klik single bar. Kita gambarkan pada titik batu yang telah kita buat. Kita select terlebih dahulu bagian baloknya, lalu kita gambarkan pada titik batu yang sudah kita buat. Lalu setelah kita mengklik titik-titik bantunya, kita klik scroll untuk menampilkan tulangannya. Klik kanan intrup untuk mengakhiri perintah. Kita bisa menyesuaikan tulangannya dengan menggunakan fitur properties atau kita klik 2 kali pada bagian tulangannya. Kita akan menggunakan diameter 10, bending radiusnya kita biarkan, untuk class-nya kita menggunakan class 5.
Pada bagian hook kita biarkan default, lalu pada bagian cover thickness on plane-nya kita isikan minus 50, lalu 3 kalikan 35, 50 dan minus 50. Pada bagian front plane kita isikan 70, pada bagian startnya kita isikan minus 110, dan pada bagian endnya kita isikan sama minus 110. Setelah itu kita klik modify, kita klik kanan enter untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya kita perlu memindahkan posisi tulangan longitudinalnya menjadi tepat di bagian tengah. Kita pindah ke view 3D, kita klik terlebih dahulu tulangan longitudinalnya, lalu klik kanan move, kita pilih titik acuannya, lalu pindahkan pada midpoint-nya. Lalu klik kanan untuk mengakhiri perintah. Posisi tulangan longitudinal tengahnya sudah pas pada bagian tengah. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu memodelkan tulangan gesernya atau sengkamnya, yaitu dengan menggunakan menu rebar, lalu kita gunakan fitur crossing. Klik crossing. Pada pemodelan ini dimensi balok adalah 300 x 150 mm dan akan digunakan selimut beton sebesar 90 mm dan akan dihitung sedemikian rupa sehingga hasilnya adalah 212. Kemudian tinggi dari tulangan gesernya adalah 62. Oke, langsung saja kita ke menu rebar, lalu kita klik crossing, klik pada bagian sleeve-nya, lalu kita pilih pengaturan tinggi dan lebarnya. Setelah itu kita geser ke dalam dan dikurangi 44. Kita geser ke dalam setiap sisinya. Sehingga akan terbentuk 212 dikalikan 62. Setelah kita sesuaikan ukurannya, lalu kita klik scroll untuk mengambilkan tulangannya. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu mengatur diameter tulangan dan lainnya. Kita klik untuk mengakhiri perintah, lalu klik 2 kali pada bagian tulangannya. Di sini kita akan menggunakan diameter 8, bending radius kita isikan 6. Untuk class kita bisa menggunakan class 11, lalu kita klik modify. Nah, sudah tepat. Langkah selanjutnya adalah kita akan mendefinisikan tulangan tumpuan dan tulangan lapangannya. Kita pilih tulangan gesernya, lalu kita pilih edit spacing, kita tambahkan jumlah spasi sesuai dengan yang kita inginkan. Kita cari tanda plus kecil, karena kita ingin menambahkan 3 zona spasi, maka saya akan tambahkan sebanyak 3 buah, baru 2 kita tambahkan 1 lagi. Spacing, lalu kita cari icon plus. Biasanya langsung tampil pada properties, jika tidak masalah kita klik kanan enter, kita klik tulangan gesernya lagi, maka akan muncul spacing properties-nya. Pada bagian awal kita isikan 25%, pada bagian tengah kita isikan 50%, dan pada bagian ujung tulangan yang lain adalah 25%. Untuk jaraknya kita akan menggunakan 100. Pada bagian lapangannya kita isikan 150, dan pada bagian ujung tulangan yang lain kita isikan 100. Lalu kita klik modify.
Kemudian tampilan tulangan akan berubah menjadi seperti ini. Akan terlihat sangat jelas perbedaan di antaranya tulangan tumpuan dan tulangan lapangannya. Kita klik kanan intrup untuk mengakhiri perintah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membengkokkan tulangan geser yang telah kita buat. Kita sorot tulangan gesernya. Kemudian kita pilih add detail. Kemudian untuk hooknya di sini kita akan pilih custom hook. Lalu angle-nya kita isikan 90, radiusnya kita akan gunakan 10, length kita akan gunakan 10, dan untuk rotationnya kita akan gunakan 0. Kemudian langsung saja kita klik pada tulangannya. Lalu kita lakukan pada arah sebaliknya. Kita klik setelah muncul garis hijau, maka tulangan akan otomatis membengkok. Baik, sudah selesai. Kita klik kanan intrup untuk mengakhiri perintah. Baik, kita sudah selesai memodelkan tulangan t-shirtnya. Dari penulangan sleeve yang telah selesai kita buat, untuk tulangan sleeve sebenarnya sama saja pada seluruh sisi, maka kita bisa mengkopinya pada bagian yang lain. Yang pertama, kita select penulangannya terlebih dahulu. Kita sorot seluruh bagian pada tulangan sleeve. Lalu kita klik kanan, copy. Lalu kita tentukan titik acuannya. Lalu kita letakkan pada bagian yang lain. Lalu kita klik kanan intrup untuk mengakhiri perintah. Lakukan hal yang sama pada seluruh bagian. Caranya adalah sama, yaitu dengan mengcopy tulangan sleeve-nya. Langkah ini akan saya skip, kemudian akan saya tampilkan tulangan yang sudah selesai dimodelkan. Kemudian saya akan tampilkan yang sudah selesai dimodelkan. Ini adalah hasil penulangan pada bagian sleeve. Sudah seluruhnya saya beri tulangan dengan cara yang sama. Langkah selanjutnya kita bisa memeriksanya. Nah, seperti ini adalah tampilannya. Langkah selanjutnya kita akan memodelkan tulangan pada kolom utama. Langkah untuk memberi tulangan pada kolom utama adalah sama persis seperti saat kita memberi tulangan pada kolom pedestal. Kita masih menggunakan fitur makro yang telah disediakan oleh Tekla, yaitu fitur makro nomor 83. Kita klik makronya, lalu kita klik pada kolom utamanya. Tunggu hingga tulangannya muncul, lalu kita klik kanan intrup untuk mengakhiri perintah. Kemudian kita perlu menyesuaikan pengaturannya dengan klik kanan, lalu properties. Sebenarnya prinsipnya masih sama, hanya berubah pada horizontal extensionnya. Pada bagian main bars kita biarkan saja. Pada bagian bar end, pada bagian bar end horizontal extensionnya, corner barnya kita nolkan atau kita hapus. Kemudian kita akan mengatur pada bagian stirrups atau tulangan gesernya. Pada bars atau lapsnya kita ganti menjadi 5. Setelah itu kita klik modify. Maka tulangan akan dibentuk seperti ini. Setelah benar, lalu kita klik apply, lalu OK. Kemudian kita perlu memasangkan tulangan pada seluruh kolom. Di sini kita akan menggunakan cara manual dengan cara mengklik satu persatu makro pada seluruh kolom. Kita klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Baik, setelah selesai maka tampilannya akan seperti ini. Baik, langkah selanjutnya kita akan membuat
tulangan pada balok dan ring bulb. Karena pengaturan balok dan ring bulb adalah sama dengan pengaturan tulangan pada sleeve, maka kita akan mengcopy tulangan sleeve pada balok dan ring bulb. Kita select terlebih dahulu tulangannya. Pastikan semua tulangan sudah tersorot dan kita klik kanan lalu copy. Setelah kita klik copy, kita akan memilih titik acuannya, lalu kita letakkan pada bagian balok dan ring bulb. Sebenarnya kita bisa membuat dari awal, namun karena pengaturan balok, ring bulb, dan sleeve adalah sama, maka kita akan mengkopinya saja. Pada bagian ini akan saya skip dan nanti akan saya tampilkan tulangan yang sudah saya copy. Oke, setelah kita copy tulangan pada sleeve, hasilnya akan seperti ini. Tulangan balok dan ring bulb sudah kita modelkan. Baik, langkah selanjutnya kita akan memberi penulangan pada kolom lantai 2. Caranya adalah sama, kita akan menggunakan fitur makro. Kita klik makronya, kita akan menggunakan fitur makro 83. Kita klik makronya, lalu klik pada kolom lantai 2. Lalu klik kanan intrup untuk mengakhiri perintah. Setelah itu kita perlu menyesuaikan pengaturannya dengan menggunakan klik kanan properties. Pada bagian main bars kita biarkan karena pengaturannya sama. Lalu kita ke bagian bar end. Pada bagian bar end, vertical extension, corner barsnya kita nolkan atau kita hapus. Lalu untuk stylenya kita akan menggunakan style yang nomor 2. Setelah itu kita klik modify. Maka tulangan pada kolom lantai 2 akan berbentuk seperti ini. Pada bagian pengaturan yang lain masih sama. Lalu kita klik apply dan OK. Kemudian kita perlu memasang tulangan pada seluruh kolom lantai 2. Kita akan menggunakan cara yang manual, yaitu dengan cara mengklik makro pada seluruh kolom lantai 2. Pastikan tidak ada kolom yang tertinggal. Lalu kita klik kanan intrup untuk mengakhiri perintah. Berikut adalah tampilan struktur yang telah selesai kita beri tulangan. Oke, langkah selanjutnya kita akan memberikan detail penulangan pada plat lantai. Untuk memberikan detail penulangan pada plat lantai, kita ke view plane plus 4000. Lalu kita switch to 3D or plane. Di sini kita akan menggunakan makro yang telah disediakan oleh Tekla. Kita ketik slab bars, atau bisa kita ketik 18. Setelah itu kita klik makro lalu klik pada bagian plat lantai. Setelah itu kita klik kanan intrup untuk mengakhiri perintah. Kemudian kita perlu menyesuaikan atau mengatur tulangannya terlebih dahulu. Kita klik kanan, lalu properties. Pada bagian picture kita isikan 25. Kemudian pada bagian bottom bars kita akan menggunakan tulangan dengan diameter 10.
T. Oke, setelah itu jaraknya akan saya gunakan 175. Lalu pada bagian ini akan saya isikan minus 80. Kemudian pada bagian bawah saya biarkan default karena tidak akan saya bengkokkan pada bagian bawah. Lalu kita beralih pada bagian top bars. Di sini kita sama akan menggunakan tulangan dengan diameter 10. T. Pada bagian ini jarak akan saya gunakan 175 juga. Lalu pada bagian ini akan saya isikan minus 120. Karena tulangan bagian atas ini akan saya bengkokkan, maka akan saya pilih 90 degree. Lalu kita isikan 75 pada bagian ini. Lalu pada bagian ini kita isikan 75. Untuk bagian atribut saya biarkan kosong atau default, lalu kita klik modify. Maka tulangan akan berbentuk seperti ini. Pastikan tidak ada tulangan yang bentrok. Jika sudah oke, kita klik apply lalu oke. Kemudian kita aplikasikan tulangan plat lantai ini pada seluruh bagian plat lantai yang ada pada lantai 2. Kita aplikasikan secara manual, namun kita masih bisa menggunakan fitur copy spesial. Lalu kita klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Kemudian karena pengaturan pentulangan plat lantai dan plat atap adalah sama dan tulangan nantinya akan menyesuaikan dengan ketebalannya masing-masing, maka saya akan langsung gunakan settingan ini untuk memberikan tulangan pada bagian plat atap. Kita klik makronya, lalu kita klik bagian plat atapnya. Setelah selesai, kita klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Pada pemodelan ini ketebalan plat atap adalah 100 mm, kemudian plat lantai adalah 120 mm. Namun penulangan akan langsung menyesuaikan pada ketebalan dari masing-masing komponen. Nah, setelah selesai maka akan seperti ini hasilnya. Kemudian kita ke view 3D. Ini adalah tampak dari seluruh tulangan yang telah kita buat tadi. Kemudian langkah terakhir adalah kita akan memberikan penulangan pada bagian tangga. Karena pada saat pemodelan saya menggunakan makro reinforce concrete stair, maka kita hanya perlu menyesuaikan sedikit ukurannya pada bagian penulangan tangga. Lalu kita klik kanan properties untuk memunculkan propertiesnya. Kita tunggu sampai propertiesnya muncul. Pengguna dapat mengatur parameter, parts, kemudian stairs and landings. Namun sudah saya modify pada bagian parameter saja seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, sekalipun transparansi model telah kita ubah, namun tulangan pada tangga tidak bisa kita lihat. Cara untuk memunculkan tulangan pada tangga dengan mengeksplod komponennya. Kita klik kanan lalu explode komponen. Nah, tulangan pada tangga sudah bisa kita lihat. Setelah kita mengeksplod komponen bagian tangga,
kita bisa melihat bagian penulangan tangga. Namun setelah kita mengeksplod, kita tidak bisa mengedit tangga menjadi satu kesatuan. Kita harus mengedit satu persatu. Baik, detailing pemodelan pada tangga telah selesai kita lakukan, dan ini adalah hasil dari penulangan yang telah kita buat tadi. Baik, kita telah selesai untuk memodelkan penulangan struktur komponen yang telah kita modelkan, dimulai dari pondasi telapak hingga tangga. Sekian tutorial dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.